Dalam Islam itu ada bermacam-macam teologi, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Saya pernah dibully ketika mengatakan Sunni Syiah itu dua-duanya bid'ah. Itu produk budaya. Apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandek. Jadi gini nih. Mereka itu bukan menjadikan agama sebagai dasar moral mereka, tetapi ketika mereka malas, mereka cari pembenarannya dari agama. Ketika mereka kaya, mereka cari dari pembenarannya agama. Ketika ada orang misalkan yang pinter, ya agama itu menyuruh kita untuk pintar. Kan bagaimanapun agama itu hanya bisa ditafsirkan oleh akal pikiran kita. Nanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu gak bisa ditakar secara intelektual. Bagaimanapun kita gak bisa melogikakan semuanya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya salah. Mereka... Oh ya, kita itu biasa diajarin berpikir secara monoperspektif karena ada orang yang hanya belajar ini saja, ada orang yang ingin belajar itu saja. Begitu pertanyaannya ya. Nah, kenapa begitu? Karena kampus-kampus universitas itu dirancang agar lulusannya mudah dapat kerja. Karena dapat kerja, maka dia harus terspesialisasi. Karena dia harus terspesialisasi, dia hanya fokus pada satu hal. Jadi itu alasan sederhananya. Tapi kalau misalkan Akang mau mendapatkan multi perspektif, jangan pernah menggantungkan harapan pada pihak lain. Kalau misalkan Akang sekolah di UIN, jangan pernah berharap bahwa UIN itu akan memberikan kepada Akang pencerahan. Karena disitulah belenggu terbesarnya. Kalau misalkan Akang pengen dapat pencerahan, pengen dapat multi perspektif dan sebagainya, mulai dari diri sendiri, cari caranya sendiri. Karena kalau misalkan dari sana susah. Kemudian kan dalam Islam itu ada bermacam-macam teologi. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Murji'ah dan sebagainya. Ada Sunni, ada Syiah dan sebagainya. Saya pernah dibully ketika mengatakan Sunni Syiah itu dua-duanya bid'ah. Itu produk budaya. Di dalam Quran, di dalam hadis gak pernah ada yang namanya Syiah, gak pernah ada yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu gak ada. Itu adalah produk budaya. Jadi kalau misalkan Akang mau terkungkung di situ gak apa-apa. Akang mau lepas dari itu juga gak akan dosa. Itu adalah produk budaya. Jadi setiap kan diceritakan sama Nabi bahwa nanti umat Islam itu akan pecah-pecah jadi golongan-golongan. Mereka tuh bikin golongan-golongan sendiri, terus nyalah-nyalahin. Ya ketika saya tidak ikut ke sana juga saya nggak dosa, gak apa-apa. Jadi jangan jadikan itu sebagai penghalang Akang untuk berpikir kritis. Dan kalau misalkan mahasiswanya kayak Akang gitu, saya senang kalau seandainya saya jadi dosen dan Akang jadi mahasiswanya gitu. Karena berpikirnya memang sudah apa orang UIN kayak gitu semua gitu. Kemudian agama penyebab kemandegan berpikir. Jadi gini nih. Apakah agama menjadi penyebab kemandegan berpikir? Iya, untuk orang yang berpikir mandek. Jadi gini nih. Agama itu dulu dijadikan pedoman moralitas. Dijadikan pedoman untuk mendapatkan petunjuk, dijadikan cara untuk berhubungan secara akrab dan intim dengan Tuhan. Itu agama. Sekarang agama itu dijadikan tameng untuk melakukan kejahatan. Saya ambil contoh begini. Ada orang yang sangat kaya dan dia rakus dan dia adalah seorang kapitalis. Dia kemudian ditanya soal agama, kenapa kamu rakus seperti itu? Dia katakan, kan hidup itu harus kaya. Kalau kaya maka harus memberi keberdayaan buat masyarakat. Kalau kita kaya, kita bisa berderma. Kalau misalkan kita kaya, maka kita bisa memberikan kontribusi buat peradaban. Begitu kan? Oh iya begitu. Ya udah, kita tanya kepada fakir miskin. Orang pemalas, pengangguran yang fakir miskin. Saya tanya, kenapa kamu fakir miskin? Yang penting mah hidup di akhirat selamat. Gak usah kaya di dunia, yang penting kaya di akhirat. Nabi itu dicarinya di kumpulan orang-orang fakir miskin, bukan orang-orang kaya. Kalau jadi orang kaya, nanti masuk surganya susah. Gitu kan? Mana di antara dua orang itu yang benar? Dua-duanya salah. Mereka itu bukan menjadikan agama sebagai dasar moral mereka. Tetapi ketika mereka malas, mereka cari pembenarannya dari agama. Ketika mereka kaya, mereka cari dari pembenarannya agama. Ketika ada orang misalkan yang pinter, ya agama itu menyuruh kita untuk pintar. Kan bagaimanapun agama itu hanya bisa ditafsirkan oleh akal pikiran kita. Nanya sama orang yang bodoh, bagaimanapun agama itu gak bisa ditakar secara intelektual. Bagaimanapun kita gak bisa melogikakan semuanya. Jadi mana yang benar? Dua-duanya salah. Mereka berdua salah karena apa? Karena menjadikan agama sebagai tameng. Mereka bodoh ya ditamengi oleh itu. Mereka pintar dan sombong ditamengi juga oleh agama. Itulah yang pada akhirnya membuat agama itu menjadi penyebab bagi kemandegan. Kemarin ada yang poligami. Kenapa poligami? Ya kan sah kalau laki-laki begini, tapi sebenarnya dalamannya itu sagne sebenarnya. Ya
boleh saja poligami itu gak terlarang. Poligami adalah tuntutan budaya. Saya pernah bilang bahwa misalkan masyarakat Arab di masa lampau tanpa poligami mereka punah bangsanya. Tetapi maksud saya adalah ketika ada orang yang menjadikan agama sebagai tameng, pada saat itulah agama kemudian menjadi penyebab bagi mandeknya sebuah peradaban. Begitu. Dan makanya kalau mau beragama, beragamalah. Dengan cara apa? Jadikan ia sebagai pedoman moral. Bukan jadikan ia tameng ketika kita melakukan kesalahan. Dari Ibu, tadi siapa? Pak, apa pertanyaan nih Pak? Oh, lebih menghimbau. Oh iya. Insya Allah Bu, tapi fokusnya, kalau saya berpikirnya gini. Tujuan utama dari demokrasi itu, agar setiap orang kebahagiaannya merata, agar setiap orang kebebasannya merata. Bisa nggak kita bebas secara merata? Gak bisa. Nah, tapi tujuannya itu, demokrasi itu adalah seperti itu. Nah, sekarang gini, kata guru PKN, saya guru PKN, kata guru PKN, kebebasan individu itu dijamin, dan dia hanya bisa dibatasi oleh kebebasan individu pihak lain. Gitu kan guru PKN ngomongnya? Itu salah. Kebebasan individu itu dibatasi oleh akses dia terhadap kekuasaan dan uang. Kalau dia kaya, kalau dia dekat ke kekuasaan, maka kebebasannya semakin besar. Bahkan ketika dia nginjek-nginjek kebebasan pihak lain, dia tetap akan bebas dan tidak diapa-apain. Faktanya gitu. Nah, di negara demokrasi, ketika ngadain pemilu, orang-orang besar itu berupaya untuk mendapatkan klaim kebebasan sebesar-besarnya itu dengan mendapatkan kekuasaan dan akses terhadap ekonomi. Itu pikiran paling negatifnya ya, pikiran paling negatifnya. Nah, bagaimana caranya, bagaimana agar positif itu? Nah, ketika si orang-orang sudah mencapai kebebasan yang tanpa batas itu karena dia memiliki akses kekuasaan dan ekonomi, maka di negara demokrasi dia berkewajiban untuk memperjuangkan kebebasan dari orang-orang di bawahnya. Itu esensi dari demokrasi. Kalau kita sekarang tidak seperti itu, kita baru sampai mengantarkan orang supaya bebas melakukan apapun, pas sudah sampai di atas dia bebas melakukan apapun, dia lupa sama kita. Tapi ya itu mah di negara itu ya. Takut. Terima kasih.